Aswaja itu manhaj berpikirnya itu ada tawasud, Tawasud, kemudian tawazun, tawazun. kemudian Pernah juga saya dengar terkait dengan konsep negara itu kan, hmm, dari Mahfud MD. Konsep negara seperti apa itu Rasulullah nggak pernah mengajarkan. Seperti apa harus khalifah atau harus seperti ini nggak pernah. Ya. Apa kemudian yang membuat kita itu selalu mementingkan kelompok kita dalam beragama? Ya, karena kita anggap agama ini sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Himmah Yaiha Channel, kembali lagi kepada kami di podcast Himmah Yaiha Channel. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang nilai-nilai keaswajaan dan bagaimana kita membangun generasi yang responsif terhadap isu-isu keagamaan. Dan tentunya narasumber yang kami telah undang adalah seorang senior kami yang cukup berpengalaman di Himmah NWDI dan mempunyai kualitas keilmuan yang mumpuni. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Kanda Abdul Qadir Jailani. Silahkan Kanda. Mana kabarnya Kanda? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, dari mana tadi? Saya berangkatnya dari Gelang. Gelang. Nggak jauh sih, cuma 5 menit sampai sini. Kayaknya antum stay di sana terus ya? Apa kesibukannya kira-kira di sana kan? Iya, saya untuk saat ini menetap di Gelang sebagai pembina pondok tahfiz atau rumah tahfiz Sirzam yang dibangun sama Umi Rauhun. Umi Rauhun. Ya, jadinya kesehariannya ya di sana. Tapi kalau udah jam segini ya nggak ada program ya, bisa lah kita pergi ngopi. Iya, bisa. Nah, kebetulan kita di kedai Himmah ya Kanda ya. Nggak enak rasanya kalau ada kopi gitu kan. Iya, saya lihat di sini kan ada banyak ya, banyak macam kopi ya. Boleh lah sambil kita ngobrol kayaknya enak tuh sambil request dulu kopi apa dulu Anda? Saya biasanya yang hitam-hitam aja. Kopi hitam, ya, kopi hitam kayaknya sudah habis Kanda ini. Yang anu aja kalau gitu yang apa? White coffee. Ya. White coffee sudah nggak ada juga ini. Ini stoknya banyak yang mau habis ini. Itu aja tuh. Iya. ABC. Gunde ya. Gunde. Bung, Kandainal. Yuk mana ini? Kandainal Gunde 2 ya, biar sama kayak narasumber kita juga. Gundenya 2. Oke. Dan juga perlu kita pakai air juga kan biar adem kan tenggorokan kita kan. Iya. Ini kayaknya saya kenal brandnya ini. Ini kayaknya NWDI punya produk ini sendiri ya. Gitu kan. Cinta produk daerah. Cinta produk sendiri. Dan gitu. Organisasi sendiri. Harus bangga. Harus bangga. Ya walaupun masih franchise ya. Iya. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh Anda ya. Saya mau nanya tentang bagaimana pengalaman Kanda selama di Himmah dari Wapa 1 sampai sekarang cabang demisioner gitu. Mungkin ada dari proses Kanda itu ada hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran gitu di sana. Ya. Jadi awal saya kenal Himmah itu pas sudah masuk jenjang perkuliahan. Ya, dan sebelum itu walaupun saya tingkat aliyahnya itu di yayasan, yaitu di MA Hamzah Madi NWDI Pancor, tapi saat itu saya belum kenal Himmah. Yang saya tahu cuma IP NWDI. Ya karena mungkin itu yang masih relevan sama siswa kali ya. Terus saya baru kenal Himmah itu masuk di jenjang perkuliahan. Ketika itu masuk Mahat, saya ngelihat banyak teman-teman atau kakak-kakak tingkat itu pakai jas hijau. Jadinya ya ada tulisan Himmahnya di logonya ya, oh itu Himmah. Tapi ketika itu saya belum kuliah, jadi saya masuk kuliah di IAIH itu ketika saya sudah mau naik tingkat 3.
Jadinya selama di Mahat saya belum berhimah. Tahun berapa kira-kira itu? Itu saya lulus aliyahnya itu 9 tahun yang lalu. Sekarang kurang lebih tahun 2015. 2012. Ya, Berarti kemudian saya masuk himah kuliahnya tahun 2017 saya masuk kuliah, dan kemudian setelah ospek ada perekrutan untuk WAPA, saya ikut di sana di 2017. 2017. Makanya kalau dihitung kader, ya kadang kan kita biasanya nyebut tahun ya, kalau nyebut kader ya. Saya kader tahun 2017 Komisariat YIH. Oh ya, Gitu. Nah, kemudian masuk di himah, banyak hal baru yang saya temukan. Yang dulunya saya itu ya udah nyelesain kewajiban di kampus, nyelesain kewajiban di Mahat, balik ke kos. Nggak ada kegiatan yang lain sih. Nggak ada, maksud saya diskusi-diskusi tambahan kayak teman-teman himah dulu itu nggak. Sebelum saya masuk himah. Tapi setelah masuk himah ya ada perkembangan lah gitu. Ada perkembangan, ikut diskusi sama teman-teman, ternyata asik juga. Oh ya. Ya ada, asik juga. Dan dari sana juga ya kalau apa namanya kurang baiknya mungkin nyato baik juga sih. Ya. Dari saya masuk himah itu saya bisa ngerokok. Nah, saya bisa ngerokok. Terima kasih. Saya bisa ngerokok. Kasir kita nih ternyata stay 24 jam deh di sini kan. Iya, mudah-mudahan ini kantinnya tetap berkembang ya. Ya, saya lanjutin dikit yang tadi. Masuk di himah, ya saya ikut diskusi, kemudian bisa ngerokok juga dari sana, dari setelah masuk himah. Tuh. Kemudian dari bisa begadang sampai subuh juga gara-gara himah. Ya tapi bukan begadang nggak ada gunanya ya, tapi banyak hal yang kita temukan di dalam diskusi tersebut ya, walaupun di dunia nyata kadang nggak kita temuin hasil diskusi itu. Tapi setidaknya teorinya sudah kita tahu dulu, kita kenal dulu teorinya, ya masalah kita temuin atau nggak temuinnya di realita hidup nanti ya masalah belakangan. Oh ya. Gitu. Terus saya berproses di himah, kemudian ya tetap aktif di himah, tetap aktif hingga menjadi kepengurusan di komisariat tahun 2018. Itu waktu gempa. Jadi apa? Bidang apa dulu kan? Saya itu selama di himah kepengurusan itu di bidang kaderisasi aja. Oh, kaderisasi Ya, terus. di komisariat sebagai koordinator kaderisasi. Kemudian kalau di cabang anggota kaderisasi kemarin. Ya. Alhamdulillah dipercaya sama teman-teman di bidang itu. Kemudian ya selesai di komisariat, terus WAPA 2 ya ikut gabung juga di cabang. Cabang, kemudian tetap aktif di cabang ya sampai saat ini juga ya beberapa program himah masih kita ikutin, terutama program-program yang diadakan dari Pimpus cabang, masing-masing komisariat tetap saya ikutin, insya Allah apapun kegiatannya ya tetap bisa kita lihat dari postingan-postingan teman-teman gitu kan. Itu aja sih untuk apa namanya proses saya masuk himah. Tapi yang ingin saya sampaikan mungkin ya terutama ini untuk calon-calon mahasiswa nantinya dimanapun kalian kuliah nanti, calon-calon mahasiswa, berhubung ini sudah mau apa namanya penerimaan mahasiswa baru gitu, jadinya ya nggak salahnya juga kalian mencoba masuk di himah karena banyak hal baru yang tersimpan di dalam himah yang belum kita ketahui. Baru kita mengetahui ketika kita sudah masuk. Ibaratnya orang tahu isi rumah itu ya ketika dia siapa masuk, yang sudah masuk di rumah itu. Terkait itu proses tadi itu Kanda ya. Terus apa daya tarik Kanda Abdul Qadir Jailani sehingga memilih himah gitu kan? Di Pancar ini kan bukan hanya himah yang ada gitu. Iya. Apa yang membuat Kanda itu memilih himah gitu? Tentunya secara secara di aliyah dulu kan saya bisa dikatakan ya alumni pondok pesantren sini. Jadinya Maulana Syekh sudah membuatkan kita organisasi ya dari tingkat pelajar, mahasiswa, kemudian alumni, guru, muslimat, kemudian ikatan sarjana dan lain sebagainya, itu sudah beliau persiapkan. Jadinya ya saya harus berbangga kemudian dengan itu, karena ya Maulana Syekh guru kita, ya saya berbangga dengan apa yang dibuat sama Maulana Syekh dan itu yang saya ikutin gitu. Kalau secara ya subjektif saya sih gitu. Dan ternyata tempat saya berbangga juga di himah itu ya kita masuk di organisasi himah ini kan tempat sentralnya itu di Lombok, di tempat kita sendiri. Itu tempat spesialnya himah di Lombok. Kalau kita masuk OKP lain misalkan ya OKP yang lain yang ada di kampus misalkan yang tersedia di kampus
ya pusatnya bukan di Lombok, kita nggak di pusatnya, bahkan kita jauh dari pusatnya, yang biasa pusatnya di bagian Jawa gitu kan. Jadinya di Himah itu tempat spesialnya itu ya pusatnya di Lombok, pendirinya dari Lombok, dan hasil karya anak Lombok. Ya. Berarti daya tariknya menurut Kanda Abdul Qadir Jailani itu karena Himah itu adalah karya asli Sasak gitu ya, karya asli Putra Lombok. Gitu. Maka perlu kita mengikuti. Ya, dan harus bangga. Harus bangga juga. Ya kayak ini kan. Ini karya karya organisasi walaupun masih belum sepenuhnya ya. Tapi ya ada usaha untuk bentuk kita mensupport kan, membelinya gitu kan. Membeli ya untuk membantu perjuangan. Untuk perjuangan. Ya. Kopinya dulu kan. Oke, sambilan ya. Sambilan. Terkait dengan tema kita kan, tentang Aswaja gitu kan. Aswaja ini kan sebagai asas kita di NWDI gitu kan. Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya NWDI itu mempunyai ideologi atau memakai ideologi Aswaja gitu, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tentunya kan yang pendirinya NWDI meletakkan asas NWDI itu kan Aswaja, Almarhum Maulana Syekh. Nah, bagaimana sosiohistorisnya sehingga Maulana Syekh mengambil Aswaja sebagai asas NWDI itu? Kenapa enggak yang lain gitu? Apakah memang Indonesia khususnya Lombok ini memang yang paling tepat itu Aswaja? Apa gimana gitu? Sebelum menjawab itu, saya ingin bercerita tentang histori Aswaja ya dari zaman Rasulullah. Jadi istilah Aswaja itu sebenarnya bukan hal yang baru, yang diperkenalkan sama Asy'ari sama Maturidi sebenarnya. Istilah Aswaja itu sudah ada Rasulullah ucapkan atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita secara bahasa ya. Karena ya Rasulullah itu pernah bilang, kelak di akhir zaman itu ya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Nah, kemudian dari 73 golongan itu hanya satu yang selamat. Dan ketika ditanya siapa itu Rasulullah menjawab ya Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah di sini secara bahasa adalah ya setiap orang ya pribadi seseorang yang kesehariannya itu menggunakan sebagaimana kesehariannya Rasulullah. Tata caranya Rasulullah. Karena di dalam hadis, kalau kita teliti di dalam hadis, kesehariannya Rasulullah itu lengkap. Cara tidurnya ada, cara makannya Rasulullah ada, bagaimana Rasulullah masuk masjid, bagaimana Rasulullah berpakaian, sampai cara Rasulullah bersisir ada di hadis itu. Jadinya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sebenarnya sudah dicontoh sama Rasulullah, sudah dicontohkan kita. Jadinya ya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mencontohkan itu. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya waktu itu Rasulullah sudah tiada, sudah meninggal, kemudian banyak sekte-sekte baru. Ya, kemudian muncullah Aswaja ini sebagai counter dari sekte-sekte yang kita anggap sekarang liberal dan radikal. Datang sebagai garis tengah. Yang dibawa sama yang dibawa sama Hasan Asy'ari. Bukan Hasyim Asy'ari, kalau itu pendiri NU ya, hati Anda. Syekh Hasan Al-Asy'ari sama Al-Maturidi. Itu sebagai bentuk jawaban atau counter dari paham-paham liberal dan radikal waktu itu. Ya, contohnya ya misalkan kayak Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Nah, kemudian bentuk garis tengahnya Asy'ari sama Maturidi itu ya dia menggabungkan antara dalil akli dan dalil nakli. Bukan agama yang tekstual ya, tetapi dia membawa agama Islam itu sebagai agama yang kontekstual. Iya. Yang ternyata ya Al-Qur'an itu masih bisa ditafsirkan sama otak manusia. Ya. Itu yang dipahami sama Asy'ari sama Maturidi. Nah, kemudian dari apa yang dibawa sama Asy'ari sama Maturidi ya, dengan nilai-nilai apa yang ada di dalam Aswaja itu ya. Kemudian itu yang membuat saya rasa cita-cita Islam itu kuat dan tercapai, yaitu rahmatan lil alamin. Dan Maulana Syekh ya membaca itu. Sehingga ya Aswaja atau sekte yang dibawa sama Asy'ari sama Maturidi ini kemudian diselipkan atau dijadikan ideologi atau manhaj berpikirnya NWDI dalam beragama. Apa saja manhaj berpikirnya itu? Yang Aswaja. Ya, Aswaja itu manhaj berpikirnya itu ada tawassut,
Tawasud. Kemudian tawazun, Tawazun. kemudian iktidal, lurus, sama toleransi, Toleransi. tasamuh ya. Tasamuh ya. Tasamuh. Berarti tawasud ya di tengah-tengah, berada di tengah. Kemudian tawazun, menimbang setiap sesuatu yang akan diputuskan. Kemudian toleransi. Kemudian ketika sudah itu yang 3 ini dilaksanakan, dia lurus. Maksudnya lurus di sini adalah ya ketika itu sudah menjadi menjadi keputusan, ya udah tetap sama keputusan itu sampai memang ada yang harus diubah sehingga agama ini menjadi lebih relevan lagi. Itu manhaj berpikirnya Aswaja yang dibawa sama Asy'ari sama Maturidi. Itulah kemudian yang dibawa sama Maulana Syekh pulang dari studi beliau di Mekah, itu dibawa. Manhaj berpikir Aswaja itu dibawa ke organisasi NW, ke NWDI sekarang. Dibawa dari Mekah gitu kan. Nah, terus sebelum berarti dibawa dari Mekah, berarti bukan Aswaja sebelumnya di Lombok ini kan ya? Kalau di Lombok sebelum datangnya Maulana Syekh itu, ya kalau kita dengar dari cerita-cerita orang tua kita ya, guru-guru kita yang udah bertemu langsung sama Maulana Syekh, Lombok itu masih banyak menganut paham animis dan dinamis. Ya, masih percaya sama pohon-pohon, kemudian ruh yang ada itu. Ruh gaib. Kemudian Maulana Syekh datang ke Lombok ini, ya untuk memberikan pemahaman supaya pemahaman dinamis dan animisme itu pudar, hilang. Bisa kita katakan Maulana Syekh ini seorang reformis. Iya. Islam Lombok gitu kan. Tapi yang perlu ditahu, Maulana Syekh itu tidak menghilangkan itu secara 100% paham dinamis dan animisme itu. Contohnya apa misalkan sekarang? Ya kita datang, ya misalkan ziarah makam, biasanya kan ziarah makam, kemudian ziarah makam, kemudian bawa air, kita berdoa di sana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ketika berdoa di makam itu yang dianggap orang sebagai sebagai syirik itu. Yang perlu digarisbawahi adalah kita di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah khususnya mempercayai adanya tawasul. Ibaratnya gini loh kalau di organisasi. Antum mau memasukkan proposal dengan kapasitas kita sebagai kader komisariat lagi. Kita mau masukkan proposal ke gubernur. Nah, antara kita sama gubernur itu gapnya sangat jauh. Maka perlu orang dalam yang dekat sama gubernur. Nah, konsep tawasul itu begitu. Saya ingin doa saya dikabulkan, hajat saya dikabulkan sama Allah. Tapi antara gap saya sama Allah karena kita ini hitungannya nggak soleh, gitu kan? Iya, nggak alim, masih belajar, nggak alim, nggak soleh. Tentunya kita membutuhkan orang-orang yang soleh sebagai bentuk perantara kita. Itulah ziarah makam. Kita berdoa di makam itu tetap berdoanya kepada Allah, tetapi melalui perantara yang punya sahibul makam. Lah, kenapa kemudian minta sama orang sudah meninggal? Kenapa? Ada dalilnya. Orang meninggal, orang alim-alim yang meninggal itu nggak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ya jangan kamu katakan orang yang sudah meninggal itu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang-orang yang alim, orang-orang yang berada di jalan Allah itu orang mati, tapi cuma pindah alam. Bal ahya, mereka itu hidup. Ya, mereka hidup. Nah, itulah kemudian yang kita pahami di NWD itu, makanya ada ziarah makam. Makanya saya bilang tadi Maulana Syekh itu tidak menghilangkan secara 100% akulturasi lah. Iya. Kultur-kultur yang sudah ada itu nggak dibasmi jadi sekali sama. Tapi nilainya yang diubah ya gitu. Tapi bentuk simbolnya, bentuk teknisnya itu tetap ada. Contoh tapi misalkan yang masih banyak berlaku di Lombok misalkan ya pengobatan sasa. Kayak misalkan kayak ketemu itu kan pusing itu pusing udah dikasih obat nggak ada perubahan cuma ini itu ketemu sama sugestinya gitu kan saya sugesti ya ketemu sama ini tapi kita yakini itu dan kita sembuh gitu kan waktunya meyakini bahwa ada yang ruh-ruh gaib yang nggak suka sama kita. Tapi tetap kepercayaan kita kepada Tuhan tentunya ya. Yang diajarkan sama Maulana Syekh, kepercayaan kita yang kita yakini sebagai Tuhan kita itu adalah Allah.
Maka semua bentuk pengobatan, baik itu yang sasak karena pengobatan sasak ya, atau yang apa namanya medis dan medis non medis orang biasa nganggapnya itu, ya itu sebagai perantara Allah menyembuhkan kita. Begitu. Oh, terus Kanda terkait dengan apa tadi itu hal-hal yang mistis gitu kan, berarti apa rakyat Lombok pada waktu itu masih mempercayai hal mistis gitu, kan, yang akhirnya dia menjawab problematika yang ada itu dengan mistis juga gitu, dijawab dengan ketemu, dijawab dengan hal-hal yang gaib gitu. Tapi kalau kita bicara materialis gitu kan itu hal yang tidak ada gitu. Tunggu dulu. Maulana Syekh itu nggak menjawabnya dengan hal yang mistis kembali. Oh iya. Cuma mengubah paham orang Sasak dulu. Ya, paham animis dinamis di orang Sasak sebelum datangnya Maulana Syekh itu dijadikan sebagai kepercayaan bahwa itu adalah penolongnya. Bukan yang gaib-gaib itu. Iya, yang paham animis dinamis itu dianggap sebagai penolongnya. Maulana Syekh datang mengubah paham itu, bahwa paham animis dinamis itu adalah sebagai perantara menyampaikan kita kepada Tuhan. Gitu. Bukan dibahas dan bukan dijawab dengan hal yang mistis kembali, tapi meluruskan paham orang Lombok waktu itu, gitu ya. Jadi bahaya juga kami sama orang. Artinya Maulana Syekh membuka atau merubah pola pikir masyarakat Lombok itu yang sebelumnya dinamis atau animisme itu menjadi Islamis gitu. Iya, sebuah perantara menuju Tuhan. Artinya yang cuma diubah sama Al-Mahfullah itu cuma nilai-nilainya. Iya, pola pikir dan nilai-nilai yang ada. Ngopi dulu kan. Nah, tadi sempat disinggung tentang radikalisme dan liberalisme gitu. Tadi sudah disebut sama Kanda bahwa manhaj berpikir kita itu 4 tadi, ada i'tidal, tawassut, tawazun, dan tasamuh gitu. Ya. Ketika misalnya radikalisme ini yang teror gitu gerakannya gitu, ekstrim gitu, terus liberalisme yang bebas gitu, yang lebih menggunakan akalnya gitu. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi misalnya kaum radikalisme sampai mengebom suatu gereja mengebom satu gereja tertentu, terus liberalisme yang begitu bebas sehingga nilai-nilai luhur dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kadang-kadang tergerus gitu. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi, di mana posisi kita dan bagaimana seharusnya kita menyikapi? Iya. Pertama, ya untuk paham-paham yang radikal, ya bisa dikatakan kaum radikal ini adalah kaum tekstual. Kenapa saya bilang kaum tekstual? Contoh kecil misalkan, yang kayak tadi pengeboman dan lain sebagainya. Itu kan dalilnya apa ya? Jihad fisabilillah katanya. Matinya kalau gitu syahid. Gitu kan? Nah, tapi dia enggak tahu bahwa bunuh diri itu adalah termasuk dosa besar. Dia hanya makanya saya bilang tekstual, masih hanya menggunakan satu dalil yang ada di dalam. Tidak mengkolaborasikannya dengan hal-hal yang lain, dengan dalil-dalil yang lain. Di satu sisi jihad fisabilillah, matinya syahid. Apa iya kemudian hanya berperang jalan kita jihad? Apa iya kemudian hanya dengan bunuh diri jalan kita jihad? Banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan jihad fisabilillah itu. Nah, kemudian dia melakukan jihad fisabilillah, kadang saya rasa dia nggak tahu bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Apalagi ini disengaja. Ya. Yang namanya dosa besar ya pemahaman kita ya lebih aja anunya gitu kan. Konsekuensinya gitu. Nah, jadinya cara kita menyikapi itu pertama, kalau dari diri saya pribadi ya supaya pertama kita lindungi diri dulu nih, baru kita lindungi orang lain. Ya, cara kita melindungi diri ya kenali paham kita, ya, kenali manhaj berpikir kita ketika beragama. Nah, ketika itu sudah jadi, baru kemudian itu kita salurkan kepada orang lain, manhaj berpikir itu. Sehingga soalnya banyak ya sebelumnya, soalnya banyak yang korban dari paham-paham radikalisme itu adalah anak muda. Anak muda yang ingin bertobat setelah menyesali semua kesalahannya. Kemudian itu dimanfaatkan sama orang agama gitu kan. Ya, yang baru mengenal agama, kemudian itu dimanfaatkan orang-orang yang mempunyai kepentingan.
disuruh bunuh diri, matinya syahid. Gitu. Didoktrinasi lah ya. Ya, tanpa dia mengetahui dasar-dasar agama yang gitu. Nah, jadinya pertama kita bekali diri. Ketika sudah kita bekali diri dengan agama yang bagus, manhaj berpikir yang bagus, ya udah. Tinggal kita saling mengingatkan. Karena tugas manusia itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Salah satu tugas manusia itu adalah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, mengisi diri lah artinya dulu. Ya, tapi bagaimana misalnya kaum radikal kiri kanan ini yang sampai mengebom yang satu bangsa gitu, satu kemanusiaan gitu. Nah, bagaimana seharusnya, apakah kita mengatakan mereka itu kafir, ataukah di mana posisi, maksudnya nih, apakah tetap kita harus mentoleransi dia gitu? Hanya sebatas toleransi kita merespon dia, bagaimana seharusnya kita bertindak ketika ada tindakan pengeboman gitu? Jadi perlu kita pertimbangkan juga antara ketetapan-ketetapan apa yang ada di negara kita dan ketetapan-ketetapan apa yang ada di agama kita. Mengejudge dia kafir. Selama orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, itu Islam ukurannya. Ukuran Islam itu kan 2 kalimat syahadat. Nah, apakah kita kemudian toleransi sama dia? Ya, kita kasihan karena dia salah memilih langkah. Kemudian ketika negara menyalahkan, apa iya kita salahkan? Iya, disalahkan dari kacamata agama. Karena apa? Sekali lagi, agama Indonesia adalah multikultural, mempunyai banyak keyakinan. Jadinya ya nggak salah kemudian negara menyalahkan dia karena dia mengganggu kenyamanan yang ada di negara tersebut. Gitu. Tapi kalau secara agama, ya tetap dia dihukumi masih Islam karena dia kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya udah dia Islam. Nah, terkait kadang-kadang ini kan kita mengisi diri dengan nilai-nilai kewaspadaan, dengan manhaj berpikirnya, tapi kan ada yang lahir dari keluarga yang radikal gitu, yang membuat dia nanti besar juga radikal gitu. Bagaimana agar cara kita mengantisipasi gitu kaum pemuda yang ketrigger dengan orang tuanya, ngikut orang tuanya gitu. Kan itu kan walaupun sedikit yang radikalisme ini, tapi juga kan kalau dihitung 10% misalnya di Indonesia, tapi kan populasi Indonesia kan banyak. Otomatis namanya 10% ini banyak gitu. Ya. Nah, untuk menyikapi yang memang udah dari keturunannya radikal. Iya gitu. Itu sih yang agak berat sih sebenarnya. Makanya kita ya seberat-beratnya pasti ada cara. Kalau saya, caranya ya bagaimana kemudian kita memperkenalkan Islam itu ternyata damai. Ya, damai Islam itu nggak ada ceritanya Rasulullah nantang perang duluan. Tujuannya Rasulullah perang itu adalah untuk mempertahankan diri. Ya, itu yang kemudian kita perkenalkan Islam itu dengan cara-cara yang damai. Ya, cara-cara yang damai. Saya rasa kalau semua orang ya, baik yang Islam maupun non Islam itu, saya rasa senang kalau ditawarkan hal-hal yang damai, yang nggak menggunakan kekerasan. Tetapi banyak yang masuk di dalam lingkaran radikalisme ini adalah orang-orang yang tidak menemukan. Nah, itu kurangnya kita lagi, ya. Karena kita ini juga ya mungkin kalau saya bilang tidak terlalu jauh mainnya gitu. Jadinya duluan orang yang radikal yang rangkul gitu, orang-orang anak-anak muda yang ingin bertobat ini. Andai mungkin kalau lebih dulu ditemukan kita, kemudian kita perkenalkan Islam yang damai, ya bakalan dia ngikut kayaknya. Ya. Tapi karena dia lebih dulu menemukan, atau mungkin dia ditawarkan dulu, misalkan ditahu dia anak muda yang ingin bertobat setelah menyesali semua perbuatan-perbuatan yang nggak layak dikerjakan, misalkan ditawarkan mau surga nggak, mau tobatnya diterima nggak, jihad. Sedangkan orang yang menyuruhkan jihad ini, orang yang mengajak dia jihad ini, pastinya ada kepentingan. Tapi karena inginnya seorang pemuda itu melaksanakan tobat yang simpel, inginnya, ya dia lakukan itu. Tapi ya, saya rasa juga pemerintah juga agak tegas melihat itu. Dari segi ada salah satu organisasi yang
notabene radikal sudah dibubarkan sama pemerintah gitu kan. Dibubarkan tapi kultur masih ada. Kultur masih ada gitu kan. Kultur masih ada. Oke, nggak dia legal di negara, tapi kultur. Dan mohon maaf, di Lombok sendiri bahkan di sekeliling kita di Kecamatan Selong ini masih banyak kita temukan diskusi-diskusi itu. Dan isinya mohon maaf anak-anak muda hijrah yang menganggap diri hijrah. Kayaknya perlu kita memahami, kita sebagai aswaja perlu kita memahami agama atau syariat apa, ada istilah makosidus syariah itu kan, makosidus syariah. Diturunkannya syariat itu ada 5 atau berapa ya? Menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan gitu kan. Kalau sampai kita menjaga agama, sampai kita membunuh gitu kan, kita mengorbankan yang lain di sana. Kan. Perlu kita bertindak dengan melihat makosidus syariah itu itu yang jarang diketahui sama anak-anak muda. Tentang makosidus syariah itu jarang diketahui. Sehingga dia ya udah, saya beragama, ingin bertobat. Ditemukan orang yang pakaiannya islami banget ngikut di sana tanpa mengetahui apa pola apa dasar pikirnya, manhaj berpikirnya bagaimana. Begitu. Nah, itu kurangnya kita. Ini organisasi yang radikal kita anggap ya memang benar radikal, kemudian diilegalkan sama negara, kultur masih banyak. Kita dilegalkan sama negara, tapi masalahnya kita nggak gerak-gerak untuk menangkal radikalisme itu. Jarang pergerakan, maksudnya jarang kita temukan ya teman-teman yang notabene misalkan yang manhaj berpikirnya aswaja membuat lingkaran-lingkaran kecil kayak mereka. Ya, membuat lingkaran-lingkaran kecil, kemudian membahas hal tentang agama itu jarang. Itu tempatnya mereka itu, kulturnya itu sudah jadi. Tapi ada yang bilang juga kan dah, nggak tahu lah yang bilang ini apakah radikalisme atau liberalisme, yang bilang ya aswaja ini ideologi yang tidak punya prinsip atau stagnan dia, hanya aman gitu. Cari aman aja ya. Gitu kan, hanya di tengah-tengah nggak punya prinsip, terus di tengah-tengah yang kelihatan stagnan gitu. Kalau liberal radikalisme itu kan jelas dia, ini tegas langsung, liberalisme tegas gitu. Kita itu katanya cari aman gitu. Nah, mana kayak statement kayak gitu responnya kan? Oke. Pertama, kita disuruh untuk menjadi kaum tengah-tengah itu ada dalil. Ada dalilnya, bukan hanya sekedar kita untuk cari aman atau nggak punya identitas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan itu kaum tengah-tengah. Apa tujuannya kaum tengah-tengah ini? Nah ini lanjutan ayatnya menarik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, untuk dijadikan sebagai saksi. Alannas, atas manusia. Manusia yang mana? Yang antara radikal dan liberal ini. Ibaratnya itu kita sebagai timbangan, penyeimbang. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan dijadikan seorang rasul kepadamu untuk menjadi saksi juga. Saksi Kak, siapa? Ya saksi manusia yang tadi, yang radikal dan liberal. Sebagai penyeimbang antara yang dua. Gitu ya, ibarat timbangan lah ya. Kita berada di tengah-tengah penyeimbang. Enggak terlalu berat kanan, enggak terlalu berat kiri. Ya. Begitu. Itu. Karena kalau orang berat kanan, berat kiri, enggak adil jadinya. Ibaratnya gini dah. Ya, contoh misalkan di dalam organisasi, misalkan saya sebagai ketua umum, ya sebenarnya kan yang namanya ketua ya kan harus adil. Kemudian ada anggota saya misalkan lebih saya membela itu daripada anggota yang lain, berat kanan lah, itu sederhananya maksud saya. Sedangkan tugas ketua adalah menyeimbangkan semua kepengurusan itu. Itulah ya itulah apa namanya umatan wasaton itu, menyeimbangkan semua manusia ini supaya nggak terjadi pertumpahan darah. Nah, agak tepat sih juga karena pernah saya baca buku Quraish Shihab. Islam yang saya pahami judul bukunya. Artinya Islam wasatiyah atau Islam moderasi beragama itu di tengah-tengah di antara ifrad dan tafrid kalau nggak salah. Ifrad itu berlebihan dan kekurangan. Misalnya radikalisme terlalu pakai dalil tekstual dan juga kalau liberal terlalu pakai terlalu menggampangkan perintah agama. Itu kan tidak terlalu berlebihan dari sisi kiri, tidak terlalu kekurangan gitu, hanya di tengah-tengah gitu. Itu sih juga
bisa masuk juga. Gini loh, andai liberal Nah. yang terlalu membuat agama itu menjadi enteng misalkan, ya, maka hilang nilai-nilai Islam itu sama paham liberal. Syariat-syariat itu hilang maksud saya. Kemudian nggak ada yang menjaga nilai dari kebebasan. Iya, nilai-nilai kesyariatan itu akan hilang kalau liberal. Radikal terlalu tekstual, sehingga kita selalu menyalahkan orang. Sedangkan agama tidak pernah memerintahkan selalu kita untuk menyalahkan. Menyalahkan orang itu nggak, orang itu nggak pernah di dalam. Contoh kecilnya apa? Di Fathul Mekah, Rasulullah ketika Fathul Mekah nggak pernah tuh memerangi orang yang nggak mau masuk Islam. Fathul Mekah itu kan ketika Rasulullah balik ke Madinah untuk mengambil Ka'bah kembali, ketemu sama orang-orang non-Islam, orang-orang kafir lah kita bilangnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak menyuruhkan, ayo, sekarang kami lebih banyak, ayo semua kalian masuk Islam. Enggak. Apa kata Rasulullah di ceramahnya? Silahkan, yang mau masuk Islam silahkan gabung bersama kami. Yang nggak mau masuk Islam silahkan jalankan agama yang kalian yakini. Kita hidup damai. Tidak memaksa berarti sana. Iya. Nilai kemanusiaan itu lebih tinggi berarti kan ya. Iya. Nah, kemudian ketika kita tekstual dalam beragama atau radikal dalam beragama, masalahnya zaman terus berkembang. Kemudian Al-Quran sudah bagus secara teks. Tinggal bagaimana kemudian kita menafsirkan. Ya makanya ada penafsiran Al-Quran, kemudian ada kias, ijma. Ya ada ijma, kemudian ada kaidah-kaidah usul fikih yang lain untuk merelevansi dalil yang sudah ada dengan merelevansi dalil-dalil yang ada dengan realita. Karena memang kan Al-Quran itu nggak pernah ngomong sendiri gitu kan. Ya. Tergantung kita, kualitas kita dalam diri kita. Kalau kita sempit pemikirannya, otomatis sempit juga hasil tafsiran kita. Seolah-olah nanti kita mengambil arti Al-Quran itu untuk kepentingan kita juga gitu. Iya. Kalau kita sempit gitu. Seolah-olah kita yang benar gitu. Yang lain salah gitu. Iya. Nah, sedangkan kita dituntut untuk toleransi. Kalau dalil toleransi saya itu selalu ingat sama salah satu ayat Quran. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya garis bawahi kata ta'arufunya. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu, yaitu ilmu sorab gitu, ta'arufu di sana adalah lil musyarakah. Saling. Ta'arufu kan mengenal. Saling mengenal. Saling mengenalnya di sini adalah ya binanya itu adalah lil musyarakah bainal isnain fa aksar. Antara dua orang pribadi, dua orang personal atau banyak orang. Maksudnya gini loh. Kita itu perintah Tuhan itu kan bisa dikatakan ingatan Tuhan kepada kita tentang toleransi nih ya. Ta'arufu itu maksudnya gini. Saya kenal antum ya, berarti satu sama satu. Ya. Saya mengenal misalkan organisasi A, berarti satu dengan organisasi A. Satu dengan orang banyak. Maksudnya adalah kita itu diperintahkan untuk saling mengenal secara personal dan saling mengenal secara kelompok. Sehingga ketika kita sudah saling mengenal, maka terhapuslah kemudian saling berprasangka buruk atau saling menyalahkan itu. Nah, itu sebenarnya disuruh kita toleransi itu untuk saling mengenal itu supaya tidak saling menyalahkan. Karena nggak bisa kita nafikan juga kelompok itu kan. Ya. Kelompok yang timbul yang berbeda dengan kita nggak bisa kita paksakan agar kelompok dengan kita. Ya nggak bisa. Makanya misi khilafah nggak berhasil. Misi khilafah nggak berhasil. Masalahnya nggak bisa menyatukan banyak orang itu. Pernah juga saya dengar terkait dengan konsep negara itu kan, dari Mahfud MD. Konsep negara seperti apa itu Rasulullah nggak pernah mengajarkan. Seperti apa harus khalifah atau harus seperti ini nggak pernah. Ya. Tapi konsep nilai-nilainya diajarkan, harus adil, harus bermusyawarah, gitu diajarkan. Tapi bentuknya itu ya terserah nanti. Intinya prinsip-prinsip dari Islam itu bisa dijalankan gitu. Artinya nggak bisa kita memaksa untuk semua negara itu khalifah. Ya. Karena itu nggak diajarkan oleh Rasulullah katanya. Nah, bentuk negara itu nggak ada di Islam. Tapi nilai-nilai prinsip bernegara itu ada. Gitu. Dan itu menjadi masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut. Ya kan?
Ya, dan apa namanya, ya Rasulullah ketika sudah di Madinah, kemudian Yasrib dulu ya, kemudian diubah menjadi kota Madinah, itu kan Rasulullah itu sekaligus pemimpin agama dan pemimpin negara. Antara Islam dan non-Islam hidup berdampingan. Kalau kaum tekstual bilang kita kembali ke Rasulullah, ya wajar pas di zaman Madinah itu kan, karena yang paling tahu Al-Quran ya Rasulullah kan, Ya, wajar kita kembali ke Rasulullah. Tapi ya. sekarang gak ada Rasulullah, Ya. otomatis kan kita kembali ke perlu adanya ijma qiyas, Ya, perlu adanya pendapat ulama kan. Gak bisa kita langsung ke Rasulullah, kita nggak perlu ketemu Rasulullah gitu. Iya. Toh juga ya, ulama-ulama yang kita ikutin itu bukan sembarang ulama kok. Kalau masa kelas-kelas kita ini kan nggak bisa membuat hukum, nggak bisa penetapan hukum Islam itu. Yang membuat itu kan yang memang orang-orang kaliber di dalam hal itu, ulama-ulama terdahulu kita. Itu kemudian kita ikutin, yang kita yakini bahwa itu sampai kepada Rasul. Ini kontekstual juga kadang saya heran loh. Dia bilang saya dalilnya dari Rasulullah. Yang saya herankan adalah dia ketemu nggak sama Rasulullah. Pasti ilmu itu diajarkan sama gurunya. Berarti dia melalui perantara juga dong, sama kayak kita. Tapi dia bilang Rasulullah. Bahkan ya ulama-ulama yang diikutin ajarannya itu sama kontekstual itu ya kadang subjektif dia berpendapat ya, kemudian dikatakan bahwa ini sesuai dengan apa yang Rasulullah bilang. Padahal dia terselubung apa nama kepentingan juga di sini. Nah ini terakhir Kanda, kayaknya lumayan lama sudah kita ini berbincang. Ya. Agak asik kan? Iya, nggak terasa. Nggak terasa gitu. Emang enak juga ya membahas tentang hal-hal yang kontradiktif dengan yang berbeda dengan kita gitu. Tapi itu bentuk kita apa ya? Bukan untuk kita menyalahkan gitu kalau kita kan. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu untuk bagaimana kita bertoleransi, tidak memaksa dengan paham dengan kita itu sebenarnya kalau kita kan. Nah terakhir Kanda tentang identitas keagamaan dan etika kelompok. Kalau saya baca Nurul Majid di bukunya Universalitas Islam itu, orang itu eksklusif atau tertutup dengan yang berbeda dengan dirinya karena melihat agama itu sebagai identitas saja, dan juga terlalu memakai etika kelompoknya seolah-olah kelompoknya yang benar gitu. Misalnya dia melihat tolak ukur keimanan seorang itu dari jubahnya, itu membuat dia tertutup dengan identitas yang lain gitu, yang pakai sarung seolah-olah itu gak beriman gitu kan. Terus ketika dia hanya hidup di kelompok itu saja, itu membuat merasa kelompoknya yang benar gitu. Nah bagaimana caranya untuk generasi muda yang sekarang ini, khusus kita di MHNWDI, untuk menyikapi hal itu agar kita inklusif lah gitu, keterbukaan nih akan pengetahuan, keterbukaan akan isu-isu keagamaan, sehingga kita bisa menjadi generasi solutif gitu untuk bangsa dan agama. Nyambung sih sama yang tadi ketika bahas radikal, bahas liberal, bahas wasatiyah, itu nyambung ya. Apa kemudian yang membuat kita itu selalu mementingkan kelompok kita dalam beragama ya? Karena kita anggap agama ini sebagai alat, alat untuk eksistensi kita. Itu kemudian kita cepat menyalahkan. Kadang kita memandang Islam itu dari satu sisi. Ya, ibaratnya gini dah. Saya kasih contoh. Saya punya HP. Saya perlihatkan HP saya kepada dengan dari sisi yang berbeda. Saya melihat dari sisi ini terlihat layar. Antum melihat dari sisi apa yang dilihat? Kamera. Tapi tetap ini namanya HP. Ya, tetap namanya HP, tapi apa yang antum lihat beda dengan sama yang lihat, tapi sebutannya sama HP. Begitu juga Islam. Ya. Apakah ngelihatnya dari sisi A, kemudian dengan orang Islam yang melihatnya dari sisi B, itulah kemudian membuat terjadi perbedaan pendapat. Karena melihat Islam itu dari satu sisi, sehingga sisi yang lain disalahkan. Padahal itu juga Islam. Makanya kalau saya ya tarik kesimpulan aja, ya kita itu Islam itu semuanya bersaudara selama ya kita meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul terakhir. Itu nilai prinsipnya. Iya. Perkara budiah yang lain ya udah
Itu sesuai dengan ajaran masing-masing, itu sesuai dengan apa namanya hasil penilaian terhadap Islam itu aja. Tapi kesimpulannya, selama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam, kita bersaudara. Berarti perlu kita melihat persamaannya, bukan kita melihat perbedaannya gitu ya. Betul. Kalau walaupun dari segi organisasi, dari segi ubudiyah kita berbeda, tapi kesamaan kita atas nama Tuhan Allah dan Rasul itu Nabi Muhammad, Betul. kita sama gitu. Sama. Kita melihat persamaan, bukan melihat perbedaan. Iya. Kalau selalu menilai orang dari perbedaannya, ya kita bakalan ketemu. Bahkan Ya, kita akan sulit duduk kayaknya Iya. kalau kita melihat perbedaannya seorang gitu kan. Betul, betul. Tapi kalau kita lihat persamaan, walaupun misal kita beda agama, beda negara, tapi kita melihat kita sama manusia, mungkin kita juga bisa duduk gitu. Betul. Nah, mungkin itu saja Kanda. Nah, sebelum kita tutup Kanda, boleh kita quiz dulu. Kuisnya apa dulu nih? Saya sebutkan satu kata, nanti Kanda sebut satu kata gitu. Oh, satu kata untuk menjawab satu kata itu? Ya. Nggak boleh dua kata? Nggak boleh satu kata. Ya. Boleh, menarik. Kita mulai ini. Bisa. Ngopi dulu kayaknya. Iya, siap-siap dulu. Siapa tahu pertanyaannya menjebak. Pertama ya, kedai himmah. Laris. Amin. Komisariat. Maju. Alhamdulillah. Organisasi NWDI. Melaju. Tungguru Bajang. Panutan. Maulana Syekh. Orang tua. Abdul Qadir Jailani. Berkembang. Amin. Itu saja kan ya. Oke. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi di podcast ini. Menarik sih ini program yang menarik di komisariat. Baik pemirsa, itulah tadi podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa belanja di Kedai Himmah. Karena kedai ini tepat untuk mengisi pikiran. Dan juga kita mempunyai produk baru, yaitu baju Himmah NWDI yang tentunya sangat berkualitas ya teman-teman. Dan ini sangat bersahabat juga harganya. Dari depan ada sayapnya, ini melambangkan sayap perjuangan gitu, bahwa dari segi perisai itu melambangkan bahwa Himmah ini menjadi garda terdepan dalam menjaga perjuangan. Dan juga ada lambang organisasi NWDI dan merah putih, dan di depannya ada lambang Himmah. Dan juga kami ada produk baru, yaitu buku tentang Maulana Syekh, yaitu yang berjudul tentang Maulana Syekh dari Nusa Tenggara Barat untuk Indonesia, perjuangan dan pergulatan Tungguru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Segera dipinang, karena soal harga pasti bersahabat. Nah, gimana Kanda, bisa dibeli? Bisa. Tadi tertarik saya sama bajunya sih. Iya. Ini bajunya kalau saya lihat bagus ya. Kaos kayak gini memang kita perlu aksesoris organisasi yang kayak gini. Itu yang sebenarnya kita masih kurang di organisasi ya. Kalau bisa ke depannya ini dimulai dari komisariat dan bisa diteruskan sama pengurus-pengurus yang lain untuk ya biar Himmah itu nggak serius saja bahasannya ya. Kita kemas Himmah itu dengan candaan juga, dengan baju-baju yang kayak gini. Kalau bisa quotes-nya nanti bisa di-upgrade lagi kayak dengan bait wasiat renungan masa atau quotes TGB gitu. Dan ada juga ini Kanda tentang buku TGB, Ikhtiar Mengindonesiakan NTB. Itu karangan siapa itu? Baru saya lihat itu. Rosyadi Sayuti. Oh iya, buku baru kayaknya. Nah, gitu. Menarik sih. Ya silahkan teman-teman yang mau yang minat bisa di order langsung di kedai, bisa langsung ke sini ke kedai Himmah di lingkungan Abror, atau langsung menerima COD nggak? Menerima pasti. Ya, COD nanti bisa ditaruh nomor di deskripsi ya. Oke, itu saja Kanda. Kita tutup. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.